Jabar Quick Response adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Peluncuran Jabar QR ini menunjukkan bahwa Kang Emil memiliki sikap berorientasi pada pelayanan. Beberapa contoh dari Jabar QR ini yang pertama yaitu respons aduan kemanusiaan yang hingga saat ini telah ada 13.589 aduan. Beberapa contohnya yaitu lalu yang selanjutnya terkait dengan respons pandemi COVID-19 dengan distribusi vaksin, prokes dan sembako kepada masyarakat. Lalu membentuk jaringan relawan sebanyak 342 jaringan, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu nilai akuntabilitas. Di sini kita bisa melihat bagaimana keberhasilan Kang Emil membuat Kota Bandung menjadi kota paling akuntabel. Di sini beberapa upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung dalam membenahi Kota Bandung. Ridwan Kamil selalu mengedepankan tanggung jawab dan transparansi kepada rakyat, bahwa ASN adalah pelayan masyarakat dan masyarakat berhak untuk mengawasi kinerja dan pencapaian para ASN dalam mengelola keuangan negara. Dengan akuntabilitas yang tinggi, maka produktivitas dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Nilai kompeten Bapak Ridwan Kamil jelas terlihat dari berbagai penghargaan yang beliau dapatkan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Sangat jelas bahwa beliau melaksanakan tugasnya dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya dapat terlihat juga dari latar pendidikan beliau, di mana beliau selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus Jabar Mas Hagi adalah salah satu inovasi dari Bapak Ridwan Kamil dalam rangka membantu masyarakat untuk terus belajar. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Nilai harmonis dari Bapak Ridwan Kamil adalah di mana beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Seringkali beliau mengikuti acara-acara dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya misalnya menghadiri acara buruh pada Hari Buruh atau May Day, berdiskusi dan menampung aspirasi para buruh. Nilai selanjutnya yang tidak kalah penting adalah nilai loyalitas. Nah, nilai dasar ini wajib dimiliki oleh seorang ASN dalam mengemban amanahnya di tempat kerja masing-masing. Dan Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat menunjukkan karakter ini dalam beberapa kegiatannya. Nah, salah satunya seperti yang kita tahu pada bulan Juni lalu, Kang Emil beserta keluarga mendapatkan musibah, mendapatkan kabar duka yang menjadi duka nasional, menjadi duka kita semua. Dan luar biasanya, di tengah beliau berduka, beliau masih menyempatkan untuk menghadiri rapat, kemudian masih menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas, dan masih bisa memimpin beberapa agendanya. Hal ini menunjukkan loyalitas yang sempurna, loyalitas yang begitu paripurna yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan jelas ini menjadi contoh bagi kita semua untuk mampu menyingkirkan ego dan mengutamakan tanggung jawab kita, mengutamakan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi kepentingan utama di atas kepentingan pribadi. Karakter selanjutnya adalah karakter adaptif. Nah, karakter ini harus dimiliki oleh ASN dalam menjawab tantangan masa depan, sekaligus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Nah, Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat telah menunjukkan karakter ini melalui salah satu programnya, yaitu program Desa Digital. Nah, Desa Digital merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung desa-desa yang ada di Jawa Barat dalam memanfaatkan teknologi informasi berupa internet. Nah, tujuannya harapannya ke depannya pemanfaatan internet ini akan meningkatkan produktivitas, akan meningkatkan daya jual produk-produk yang dihasilkan di desa.
Hingga saat ini sudah terdaftar 2.200 desa digital yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat yang dibagi berdasarkan level kemampuannya dari mulai level 1 sampai dengan level 4. Nah, harapannya semua desa-desa yang ada di Jawa Barat ini nantinya akan berada di level 4 yang mampu memaksimalkan manfaat dari internet secara maksimal. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar kolaboratif yang ditampilkan oleh tokoh panutan Gubernur Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil buka pintu kerjasama dengan 33 provinsi di Indonesia. Salah satu aspek yang harus dimaksimalkan adalah perdagangan antar daerah. Jadi mari kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi karena kita NKRI. Statement Ridwan Kamil ini sangat menumbuhkan dan meningkatkan daya kerjasama antar daerah. Dengan bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia menjadi maju dan unggul. Statement terakhir merupakan perilaku kolaboratif Ridwan Kamil di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jabar ingin berkontribusi positif melalui kerjasama dengan seluruh provinsi di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada Ridwan Kamil melakukan kerjasama dengan BJB untuk mengoptimalkan potensi Jabar sebagai gubernur. Ridwan Kamil melakukan kolaborasi dan bermitra dengan badan usaha milik daerah demi kemajuan warga Jawa Barat. Cerminan ini merupakan salah satu contoh perilaku kolaboratif. Baik, jadi kesimpulan dari konsep berakhlak yang ada pada tokoh panutan yaitu Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Ridwan Kamil merupakan cerminan pemimpin yang berprinsip pada berakhlak pada setiap tindakan, program, dan realisasinya bagi kemaslahatan warga Jawa Barat. Tak heran Ridwan Kamil menjadi tokoh panutan di Jawa Barat dengan segala bentuk pencapaiannya. Figur Ridwan Kamil ini adalah perpaduan dari kehebatan akademik, praktek bernegara, dan juga kelihayan dalam memimpin organisasi Jawa Barat. Pemimpin mewakili sejumlah organ organisasi dalam keberagaman fungsi dan peran. Dari lalu lintas proses kerja dan pelayanan juga kemampuan pemimpin untuk menerapkan prinsip berakhlak dan memahami cara bagaimana mengembangkan potensi yang ada untuk dapat lebih menangani situasi yang kompleks. Pemimpin juga harus mengerti arti dari sebuah keadaan baru dan memiliki inisiatif dalam kemampuan beradaptasi, serta mempraktekkan perubahan dengan melengkapkan diri dalam sebuah kepribadian bersama nilai-nilai, tata kelola, sistem, dan prosedur, dan juga menemukan cara yang paling efektif namun mudah untuk menggunakannya untuk kemajuan dan keberlanjutan dari aktivitas inti organisasi. Dan juga yang paling penting yaitu demi membangun Jawa Barat yang lebih baik. Dan itu adalah kesimpulan dari ringkasan alasan kami untuk memilih Bapak Gubernur sebagai tokoh panutan dengan keterkaitan perilaku berakhlak yang ada pada diri beliau. Sekian dan terima kasih.